Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat dunia dan akhirat. Kalau nikmat dunia itu menurut hadis Nabi adalah yaitu orang yang diberikan sehat jasmani rohani dan kemudian diberikan waktu luang. Sehingga ketika pada malam hari ini kita hadir di majelis yang mulia ini, saat ini kita sehat, saat ini kita punya waktu luang, tetapi semua itu adalah karena atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat akhirat itu adalah ketika kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang diberikan hidayah, diberikan inayah serta taufiknya. Jadi hidayah, inayah, taufik itu pengertiannya berbeda, tetapi tidak akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mana buktinya? Di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dulu dalam kehidupan dunia mencari agama selain daripada Islam, fala yuqbal minhu, maka agama tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, kata Allah, digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Maka ketika kita ini pada kesempatan hidup di dunia ini diberikan kesempatan oleh Allah menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepadanya, maka itu adalah bentuk karunia dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita tidak pernah minta lahir dari rahim ibu siapa, kita tidak pernah minta lahir di mana, bahkan kita juga tidak pernah minta nanti ibu saya itu harus seorang muslim atau tidak. Karena banyak kita jumpai di luar sana, banyak orang yang lahir dari rahim seorang ibu yang tidak kenal dengan Allah hingga dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan juga tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu rasa syukur yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga yang diikuti oleh para sahabat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua nikmat-nikmat Allah itu kecuali nikmat itu senantiasa kita bayar dengan apa? Yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Maka marilah kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, malam ini kita masuk 2 Muharram. Ada juga yang malam ini masuk pada tanggal 1 Muharram. Dan bulan Muharram itu sering dibahas. Ketika memasuki tahun baru Islam itu sering dibahas tentang hijrah. Padahal kalau kita melihat sejarahnya, hijrahnya Nabi itu tidak terjadi, tidak dilaksanakan di bulan Muharram. Hijrahnya Nabi itu dilaksanakan di bulan Rabiul Awal, tanggal 12. Loh, tanggal 12 itu kan Maulid Nabi. Iya memang. Jadi dalam riwayat disebutkan tanggal 12 Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa. Peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian peristiwa hijrahnya Nabi. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal itu Nabi baru saja tiba di kota Madinah ketika melakukan perjalanan hijrah dari Mekah di pertengahan bulan Safar.
Lalu kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal yang ketiga, yaitu ketika Allah mewafatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu ketika kita mengambil momentum tahun baru ini, kita harus bisa mengambil pelajaran bahwasannya salah satu bulan yang paling banyak dipersepsikan oleh manusia itu adalah bulan Muharram. Ada yang mengatakan bulan keramat, padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai bulan Muharram. Bahkan sampai diterangkan di dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-36, inna iddadahish syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusihim. Jadi Allah itu ketika akan menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditetapkan bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu Allah mengatakan minha arba'atun hurum, 4 bulan diantaranya adalah bulan yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan apa bulan yang haram itu? Bulan yang mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang nyempal posisinya yang tidak urut adalah bulan Rajab. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fala tadlimu fihinna anfusihim, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Para mufassirin yang diambil pendapat dari pendapat sahabat Imam Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang didoakan Nabi, ahli dalam menafsirkan Al-Quran, memberikan pengertian bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah, pahala amal ibadah di bulan mulia, maka sebaliknya Allah juga melipat gandakan sanksi atau dosa. Jadi kalau di bulan mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah, pahala ibadah itu dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan. Sehingga Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusihim. Dalam penafsiran yang lain disebutkan fala tadlimu fihinna anfusihim, hendaklah hindari bulan-bulan itu untuk berperang. Ma'asyiral muslimin, maka salah satu bentuk pengagungan bulan Muharram ini adalah dengan berpuasa tanggal 10 Muharram, karena itu memperingati bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun ketika Allah membelah langit merah. Dengan langit yang terbelah itu Nabi Musa bersama pasukannya menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Ma'asyiral muslimin, kaum musyrikin waktu itu yang ada di Arab juga memuliakan bulan Muharram. Begitu juga dengan kaum Nawasib, yaitu kaum yang tidak suka atau benci dengan Ahlul Bait. Mereka juga memuliakan bulan Muharram. Dan ternyata di kalender kejawen, ya, orang-orang kejawen juga memuliakan bulan Muharram. Ya, mereka mengeluarkan kebo bule atau kiai selamet, kemudian keliling keraton, terus menjamas pusaka, mencuci pusaka. Jadi bulan Muharram ini banyak dimuliakan oleh banyak pihak. Dan penetapan awal tahun ini ditetapkan oleh Allah adalah bulan Muharram. Momentumnya adalah ketika hijrah Nabi Muhammad SAW, di mana menurut para ulama tafsir, perintah ini didasarkan di surat At-Taubah ayat 108. Ma'asyiral muslimin, jadi pada kesempatan di malam hari ini saya ingin mencoba menyampaikan kisah yang terjadi di balik hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi saya akan menyampaikan dua sosok manusia, mereka yang sama-sama hijrah tapi endingnya berbeda. Ternyata hijrah itu bisa batal. Tidak hanya sholat, Islam pun bisa batal, puasa pun bisa batal, hijrah pun bisa batal. Nah, kisah ini saling berkaitan.
Nah, dari kisah ini muncullah ya yang mungkin jarang disampaikan ketika proses hijrah Nabi dari Mekah ke kota Madinah. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah. Ada yang dari riwayat Imam An-Nasai menceritakan kisah tentang si pemuda dari kaum Badui, kemudian kisah Ubaidillah bin Jahsy, ya, temannya Sa'ad bin Abi Waqqas dan sebagainya. Tetapi saya ingin memilih kisah ini yang pertama. Saya ambilkan kisah tentang seorang pemuda yang bernama Mushab bin Umar. Jadi ma'asyiral muslimin, Mushab bin Umar ini dikatakan oleh Rasulullah itu sebagai pemuda langit, pemuda kaya raya, anak tunggal dari seorang bangsawan sultan, ya. Gaya hidupnya itu crazy rich. Bahkan menurut riwayat, sebelum Mushab ini lewat, parfumnya itu sudah kecium, Pak. Dari jarak beberapa meter sudah kecium, wah ini pasti Mushab ini mau lewat. Dan Mushab bin Umar ini seorang pemuda yang tampan rupawan. Begitu wanita, terutama para gadis kalau melihat Mushab bin Umar itu pasti hatinya berbunga-bunga, membayangkan mereka akan bersanding dengan Mushab bin Umar. Nah, Mushab bin Umar ini, Pak, punya ibu, dan ibunya ini tipe wanita yang posesif dan obsesif, ya. Jadi sangat memanjakan Mushab bin Umar karena kaya, sampai lemarinya itu dipastikan tidak pernah kekurangan outfit atau pakaian. Hidupnya terjamin, ya. Sepatunya saja itu harus dipesan dari Yaman waktu itu. Nah, Mushab bin Umar ini termasuk pemuda secara duniawi tidak kekurangan apapun. Semua kenikmatan duniawi dia punya. Suatu ketika Mushab bin Umar ini berjalan di pasar, dia mendengar sayup-sayup masyarakat itu banyak yang ngerasan-rasan menceritakan tentang sosok Muhammad yang diberikan gelar masyarakat waktu itu sebagai orang al-amin yang dipercaya, menyampaikan risalah bahwasannya dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tertarik, Mushab bin Umar ini pun suatu malam dia datang diam-diam. Kalau dia ketahuan banyak orang nanti bahaya, karena statusnya sangat terpandang di waktu itu. Sehingga akhirnya dia menyamar, malam-malam datang ke rumah sahabat yang bernama Arqam, di mana di rumah Arqam itu terjadi proses ngaji. Rasul itu menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Sehingga akhirnya Mushab bin Umar ini pun ikut nyantri menjadi santrinya Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini dilakukan secara rahasia, karena pada waktu itu intrik atau perlawanan antara kafir Quraisy dan orang-orang mukmin ini sangat terasa. Hingga akhirnya Mushab bin Umar ini ketahuan ibunya ikut ajarannya Muhammad, sehingga ibunya marah. Karena kebetulan ibunya Mushab bin Umar itu temperamennya itu keras, ya, selalu memaksakan kehendak kepada anaknya, sehingga Mushab bin Umar itu pun dikerangkeng di rumahnya, tidak boleh kemana-mana. Dan puncaknya dia ancam, tinggalkanlah ajaran Muhammad. Tetapi karena Mushab bin Umar ini termasuk sosok pemuda yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia mau dan mampu menghilangkan kemewahan dunia yang dia dapatkan. Hingga akhirnya apa? Mushab bin Umar pun sampai disiksa, dipukuli, tidak kasih makan dan sebagainya. Dengan tujuan agar apa? Agar dia meninggalkan ajaran Muhammad. Nah, kebetulan akhirnya suatu ketika Mushab bin Umar ini mendapatkan kesempatan untuk meloloskan diri. Dia lari dari rumahnya, meninggalkan segala kemewahan hidupnya, sehingga akhirnya pada waktu itu Rasulullah SAW pun memerintahkan, menugaskan Mushab bin Umar untuk berdakwah ke tempat yang agak jauh, yaitu di kota Yasrib. Ketika Mushab bin Umar, ya, berdakwah di kota Yasrib yang kelak akan berganti nama menjadi kota Madinah, disitulah para penduduk Yasrib pun mulai menemukan hidayah, menemukan petunjuk. Maka sungguh berbahagialah Mushab. Karena apa? Rasulullah SAW pernah menyampaikan
fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ketahuilah, jika engkau mengajarkan ilmu, jika engkau berdakwah, lalu dengan apa yang kamu sampaikan itu, dengan ilmu yang kamu sampaikan itu, Allah memberikan hidayah kepada mereka, khairul laka min humrin na'am, maka sungguh kau mendapatkan nikmat karunia seakan-akan khairun na'am, sesuatu yang berharga, sesuatu yang lebih mewah dari segala isi dunia ini. Makanya Mus'ab bin Umar itu memberikan pelajaran kita bahwa dakwah itu tidak harus berdiri di atas mimbar ini, Pak. Dakwah itu tidak seperti duduk di depan jenengan ini, enggak. Tapi dia datang satu persatu kepada masyarakat Yasrib, memperkenalkan Islam, minta izin dialog, dikenalkanlah agama itu. Makanya tidak harus bisa ceramah di depan orang, tidak harus bisa khutbah di atas mimbar, tetapi melakukan pendekatan secara personal. Diajaklah. Akhirnya apa? Satu persatu penduduk Yasrib pun mengenal Islam. Dan inilah seorang pemuda yang akhirnya apa? Yang mau meninggalkan kemewahan dunia, sehingga akhirnya ketika dia meninggal dunia, dia tidak punya kain kafan untuk menutupi dirinya. Hingga kalau misalnya kain kafan itu ditarik menutupi kakinya, maka wajahnya terbuka. Dan apabila kain kafan itu ditarik untuk menutupi wajahnya, tampaklah telapak kakinya. Bayangkan, Pak, kemewahan dunia itu mampu dia tinggalkan. Karena apa? Karena dia mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Sesungguhnya Allah itu melaknat dunia ini, wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalam segala isinya dunia itu dilaknat oleh Allah. Kecuali dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'aliman. Pertama, kecuali adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Kemudian orang itu adalah orang-orang yang wa ma wala, yang senantiasa beribadah. Wa aliman, yaitu orang yang belajar menuntut ilmu agama, wa muta'aliman, dan orang yang mengajarkan ilmu agama. Minimal kita harus mengambil satu peran itu, tapi bisa juga kita mengambil keempat peran itu. Nah, sehingga akhirnya ketika seluruh penduduk Yasrib menemukan hidayah, memeluk Islam atas peran dakwah dari Mus'ab bin Umar ini, maka inilah yang salah satu menjadi alasan tujuan hijrah Nabi. Ketika Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, maka salah satu yang dituju adalah Yasrib. Karena apa? Secara komunitas masyarakat di sana sudah siap menerima kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah sosok yang saya sebutkan tadi di awal, yang hijrah, kemudian dia menutup akhir kehidupannya dengan hidayah. Dia meninggalkan kemewahan dunia untuk menyambut kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, kita pindah ke kisah kedua. Kalau tadi itu kisah prahijrah, di mana peran Mus'ab bin Umar dalam memperkenalkan penduduk kota Yasrib dengan hidayah Allah, maka kita masuk ke kota Madinah. Ketika masyarakat Yasrib atau Madinah ini sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka di intern mereka melakukan pilkada, pemilihan kepala daerah. Sehingga akhirnya apa? Terpilihlah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan alasan utama yang menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sebagai pemimpin daerah di Madinah itu adalah karena dia mampu menyatukan suku Aus dan Khazraj. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, datanglah rombongan dari Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang hijrah, disambutlah kedatangan Nabi itu, segenap penduduk Madinah menyambutnya.
karena mereka mendapatkan kemuliaan. Nabinya, Rasulnya memilih tinggal di Madinah. Sehingga akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang awalnya tadi sudah digadang-gadang menjadi pemimpin di daerah Madinah, tinggal pelantikannya saja akhirnya nggak jadi, Pak. Tentu masyarakat akhirnya lebih memilih Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Sehingga akhirnya disitulah mulai muncul di dalam hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul penyakit, ya. Penyakit di dalam hatinya. Ada penyakit dengki, ada penyakit kebencian, ya. Sehingga akhirnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini dijuluki sebagai gembong tokoh munafik. Tetapi di hadapan Nabi dia menunjukkan senyum manisnya. Ma'asyiral muslimin, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini selalu gembar-gembor ke sana kemari untuk merongrong perjuangan kaum muslimin waktu itu. Nah, pada kisah yang kedua ini sudah dapat dipastikan ending kehidupannya gimana. Karena dia tidak bisa melepaskan baju kebesarannya, akhirnya dia terjebak di dalam kemunafikan, dan tentunya kita bisa menebak dia pasti meninggal dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Sama-sama hijrah dua orang, tetapi endingnya berbeda. Ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat suka berdiri di belakang Nabi yang menjadi imam. Tetapi ketika sudah tidak sholat lagi, kemana-mana itu mesti gemar-gemar, Muhammad itu gimana. Bahkan suatu ketika ada peperangan, Rasulullah itu kan pernah mengajak istrinya yang bernama Ibunda Aisyah. Karena menurut kebiasaan itu beberapa istrinya itu diundi. Di antara mereka siapa yang ikut berperang. Ketika peperangan itu usai, maka pulanglah mereka kembali ke Madinah. Maka Ibunda Aisyah ini masuk ke dalam tandu. Masuk ke dalam tandu untuk persiapan pulang. Ketika dia menyadari kalungnya lepas, akhirnya dia mencari, dia turun dari tandu itu. Nah, ketika turun dari tandu itu, tidak disadari oleh pasukan yang mengangkat tandu itu. Karena apa? Beliau ini kan badannya kecil, berat badannya ringan, sehingga nggak kerasa. Kira-kira ada apa nggak di dalamnya? Sehingga akhirnya ketika Ibunda Aisyah ini mencari kalungnya kemana-mana, nggak ketemu, akhirnya dia tidak sadar ketinggalan rombongan. Tidak sadar ketinggalan rombongan. Sehingga akhirnya apa? Ada seorang pemuda yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW pulang paling akhir untuk memantau. Jangan-jangan ada serangan balik dari musuh. Pemuda itu bernama Sofwan. Ya, sehingga akhirnya tinggallah mereka berdua di lokasi itu. Akhirnya Sofwan pun yang membawa kuda mengatakan kepada Ibunda Aisyah agar untuk naik, ya, untuk naik ke atas kudanya. Sofwan berjalan menuntun. Lalu kemudian ketika rombongan pertama tadi sudah nyampe di Madinah, ketika melihat di dalam tandu itu tidak ada Ibunda Aisyah, bingung loh, kemana ini? Kok tidak ada? Lalu kemudian tidak lama kemudian dari arah kejauhan muncullah Sofwan menuntun kuda, dan kudanya ditunggangi oleh Ibunda Aisyah. Lalu akhirnya melihat itu, Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan sebuah gosip, mereka berselingkuh. Jadi Ibunda Aisyah digosipkan selingkuh dengan Sofwan. Tes. Nah, akhirnya apa, ma'asyiral muslimin? Akhirnya gara-gara selingkuh tadi, yang digosipkan selingkuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu tadi, akhirnya sempat merenggangkan hubungan Nabi dengan istrinya. Bahkan sampai tidak sopo-sopan selama 1 bulan. Sampai Rasulullah itu
tes 1. Tes 1 2. Ya, singkat cerita akhirnya apa? Selama 1 bulan itu tidak nyopo. Lalu akhirnya Allah pun menurunkan firman-Nya di surat An-Nisa ayat 11 sampai 21. Monggo nanti nyiran baca. Intinya Allah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa apa yang digosipkan itu tidak benar. Abdullah bin Ubay bin Salul pernah memobilisasi pasukan di perang Badar sebanyak 300 orang, sehingga mereka pun lari dari medan peperangan. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu pernah merencanakan pembunuhan kepada Nabi. Sehingga akhirnya apa? Umar bin Khattab ini pun pernah mengusulkan agar Abdullah bin Ubay bin Salul ini dibunuh saja. Mendengar gosip bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul akan dibunuh, muncul anaknya. Anaknya ini beriman, bernama Az-Zuwah, dan dia seorang sahabat Nabi. Dia datang, ya Rasulullah, kalau nanti ada yang memerintahkan agar ayahku dibunuh, tolong berikan tugas itu kepadaku. Kenapa? Saya nanti khawatir dendam dengan orang yang membunuh ayahku. Lebih baik aku saja yang menerima tugas itu. Bayangkan, Pak. Anaknya sampai lebih mencintai Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin, Abdullah bin Ubay bin Salul ini pun sakit. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini pun sakit. Lalu kemudian ketika sakit ini, Rasulullah kan orangnya walas asih, dibesuklah bersama Rasulullah dan Umar bin Khattab. Nah ternyata ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini sakit, dia melakukan playing victim. Playing victim itu apa ya? Mendramatisir keadaan. Ya Rasulullah, aku ingin di akhir hidupku ini, aku ingin memakai jubah luarmu ya. Berikanlah kepadaku ya Rasulullah, agar aku ini nanti ketika mautku ini dijemput oleh Allah, aku sedang memakai jubah luarmu ini. Lalu sempat dilarang oleh Umar bin Khattab, tapi kata Rasulullah, Umar, ini kan hanya jubah saja, tidak ada yang istimewa. Akhirnya diberikanlah jubah itu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ma'asyiral muslimin, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul pun akhirnya meninggal dunia. Ternyata meninggal dunia. Sehingga akhirnya datanglah putra yang bernama Abdullah, seorang sahabat itu, ya Rasulullah, ayahku meninggal dalam keadaan miskin. Kami tidak punya kafan ya Rasulullah. Tolong berikanlah kami kain kafan dan kafanilah serta uruslah jasad ayahku ini. Oh baik. Ketika Rasulullah mau berangkat menuju rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dicegahlah oleh Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, alam yanhaka Allah an tusalli munafikin. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah melarangmu untuk mengurus jenazah orang-orang munafik? Bahkan sampai Umar itu, monggo disiapkan, dibuka surat At-Taubah ayat 80, surat ke-9 ayat 80. Bahkan sampai Umar bin Khattab itu mengutip firman Allah di surat At-Taubah ayat 80, di mana surat At-Taubah ayat 80 itu berbunyi, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Artinya, engkau mintakan ampun untuk mereka
engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, di ayat 80 ini surat At-Taubah, Allah itu tidak melarang. Allah memberikan pilihan. Wahai Muhammad, apabila kamu mintakan ampun untuk dia atau tidak mintakan ampun untuk dia, podo wae. Nabi Muhammad gak melarang. Sehingga akhirnya apa? Nabi mengatakan dengan kemuliaan hatinya, aku diberikan pilihan oleh Allah antara tidak mendoakan dan mendoakan. Maka aku lebih memilih memintakan ampunan untuknya walaupun lebih dari 70 kali. Maka kalau begitu aku mintakan ampunan untuknya. Bayangkan, Nabi itu bolak-balik disakiti hatinya, ya, bolak-balik dietrek-etrek harga dirinya, ya, sering dirongrong perjuangannya, tapi beliau memandang Abdullah bin Ubay bin Salul ini secara zahir KTP-nya Islam. Jadi kalau orang itu KTP-nya Islam diperlakukan secara zahir, dia diperlakukan seperti kaum mukminin pada umumnya. Lalu akhirnya apa? Setelah dikafani, kemudian jenazahnya disolati, ya, lalu kemudian dimakamkan. Setelah dimakamkan, Rasulullah memimpin doa di kuburan. Setelah itu datanglah surat At-Taubah ayat 84. Ya, di situ Allah mengatakan wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Artinya, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburannya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Kalau di surat At-Taubah 80 tadi Allah ngasih pilihan, nggak ngelarang, maka begitu selesai menguburkan jenazah di pemakamannya Abdullah bin Ubay bin Salul, Allah langsung larang, wala tusolli ala hadim minhum abada, jangan didoakan, jangan disolatkan, ya, jangan diurus jenazahnya orang-orang munafik. Maka berdasarkan ayat inilah menjelang wafatnya Rasulullah itu pernah memanggil seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Waktu itu di sampingnya Hudzaifah ibnul Yaman ada Umar bin Khattab. Nabi mengatakan, wahai Hudzaifah, aku punya secari kertas, ada gulungan kertas. Di dalamnya ini catatan orang-orang munafik. Kalau di antara mereka, di dalam catatan ini, di antara mereka ada yang mati, maka jangan disolatkan, ya, jangan didoakan, dan jangan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Bayangkan, berarti kalau orang munafik itu tidak boleh disolatkan, tidak boleh didoakan, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, berarti dia dianggap kafir. Sehingga akhirnya ketika Hudzaifah ibnul Yaman mendapatkan wasiat ini, dia itu khawatir jangan-jangan dirinya masuk dalam daftar golongan orang-orang munafik. Sehingga akhirnya apa? Kemana-mana Umar bin Khattab itu ngintil Hudzaifah ibnul Yaman, tolong sebutkan siapakah mereka. Kamu tak tahu sendiri si Umar, aku tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Sampai akhirnya suatu ketika Umar ini sudah nggak betah, ya, perasaannya khawatir, dia akhirnya merengek-rengek. Yes, kalau gitu aku bertanya, apakah ada namaku di dalam daftar nama-nama itu?
Lalu Hudzaifah ibn Yaman mengatakan, wahai Umar, ketahuilah sesungguhnya namamu tidak masuk dalam daftar golongan orang-orang munafik. Sehingga akhirnya Umar pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin, ini juga menjadikan dalil kepada kita bahwasanya kalau kita menjumpai ada orang-orang yang tidak pernah menjalankan kehidupan agamanya dengan baik, tidak pernah menjalankan kewajibannya, terus kemudian dia mati, kita tidak boleh bersaksi. Kadang-kadang kalau kita melihat di perkampung-kampung itu kan, sebelum berangkat kan Pak Mudirnya tanya, niki tiangnya saya ngomong boten, apa ngomong gak saya niku ya ngomong. Saya itu pernah diprotes istri saya gara-gara saya nggak ikut sholat jenazah tetangga saya. Sama nojok terlalu lurus tak jadi. Dulu itu perintahnya ayatnya begini. Ya karena saya tahu kan. Makanya kalau teman saya orang Lamongan itu pernah cerita punya Pak Mudin itu gitu nanya, sing mati niki sembahyang apa mboten? Nek gak sembahyang kula mboten purun nyembayang. Bayangkan seperti itu. Karena orang munafik itu kan menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafirannya. Malah lebih parah orang yang zindik, menampakkan kekafirannya. Jadi kalau sudah nampak itu, kenapa kok harus di belakang diperlakukan seperti orang Islam? Itu menurut ayat ini. Tetapi sebagian ulama yang lain mengambil pendapat zahirnya kalau dia KTP-nya Islam, yaitu tadi mengambil sikap dari Nabi, akhirnya apa? Diberlakukan secara umumnya orang Islam. Nah, dari kisah Abdullah bin Ubay bin Salul ini setidaknya ada 4 pelajaran. Yang pertama, tentang keutamaan sahabat Umar bin Khattab. Tadi kan ada fragmen dialognya, bagaimana Umar bin Khattab itu protes kepada Nabi. Jadi para ulama itu mengumpulkan ada sekitar 33 ayat yang diturunkan oleh Allah berkaitan karena apa? Protes dari Umar bin Khattab. Salah satunya ayat apa? Ayat tentang hijab atau memakai jilbab bagi perempuan. Itu protesnya Umar bin Khattab. Jadi 33 ayat disebabkan karena protesnya Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ini saking mulianya Pak, sampai setan pun tidak berani papasan, tidak berani ketemu. Kalau misalnya bertemu di suatu jalan, setan menghindar, saking takutnya dengan Umar. Nah, pelajaran yang kedua dari kisah Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah hidayah adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi tahu seperti yang saya ceritakan, Abdullah bin Ubay bin Salul kalau sholat berjamaah posisinya di belakang Nabi. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul pun sering melihat, menjumpai wahyu turun, ayat Al-Quran turun. Tetapi dengan itu semua tidak menjadikan dia mendapatkan hidayah. Nah, sedangkan kita kadang-kadang ketika melihat pengajian, ikut pengajian, kadang-kadang sang ustadz menyampaikan 1-2 ayat, kadang kita itu merasa tersayang. Maka bersyukurlah kita apabila kita ini mudah mendapatkan sentuhan rohani, mendapatkan sentuhan hidayah. Maka walaupun dia hidup di zaman Nabi, tidak menjamin dia mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga, ya, walaupun kita ini belum pernah berjumpa dengan Nabi, kita mau mengikutinya, mengimaninya, mengikuti sunnahnya. Dan yang keempat, pelajaran dari Isa Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah bagaimana tentang keutamaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Beliau ini hatinya begitu lembut, hatinya begitu welas asih kepada siapapun, bahkan termasuk kepada mereka yang bolak-balik melukai hatinya. Bayangkan berbagai macam tingkah pola Abdullah bin Ubay bin Salul
dalam merecoki perjuangan agama ini, tetapi Nabi Muhammad pun lebih memaafkan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini mempunyai kedewasaan. Makanya doa pamungkasnya Nabi tidak dibaca, tidak diminta oleh Allah, tidak minta kepada Allah untuk dikabulkan di dunia, tapi nanti akan dimintakan kepada Allah di akhirat. Salah satunya apa? Untuk umatnya ini supaya dapat syafaat. Coba lihat Nabi dan Rasul yang lain yang umurnya bahkan ratusan tahun, sedangkan Nabi umurnya 60-an tahun, lebih dewasa dibandingkan Nabi Nuh yang usianya 900 tahun. Karena tidak dewasa, dia minta kepada Allah, ya Allah, umatmu kok tidak ada yang mau menyembahmu, hancurkanlah mereka, binasakanlah mereka. Sehingga akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat sebuah kapal Batra, sehingga akhirnya singkat cerita kita tahu umatnya hancur karena banjir bandang. Oleh karena itu, ini ma'asyiral muslimin kisah yang kita ambil dari pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan karena sudah injury time. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan kekuatan, mendapatkan motivasi untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah, berupa inayah serta taufiknya. Dan marilah kita senantiasa memohon kepada Allah supaya diberikan hidayah, diberikan kekuatan istiqomah, menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah. Maka apabila seseorang itu sudah istiqomah, maka Allah janjikan dia akan diwafatkan sebagaimana dia biasa melakukannya. Kalau dia sudah istiqomah sholat, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah ketika sedang sholat. Ketika dia istiqomah menjalankan seperti tetangga saya, rutin setiap malam menjalankan sholat tahajud, maka beliau pun diwafatkan dalam keadaan melaksanakan sholat tahajud. Oleh karena itu, sekali lagi hidayah adalah milik Allah, maka kita harus meminta kepadanya, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.